Halo, hai Sobat History. Organisasi Buruh pada tanggal 5 April 2021 oleh liputan6.com diberitakan tentang serikat buruh yang turut membantu korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Baik banget ya. Tapi tunggu dulu deh. Serikat buruh? Kira-kira serikat buruh itu apa ya? Eits, sebelum itu kenali tentang pengertian buruh dulu yuk. Tonton sampai habis ya teman-teman. Buruh, kata itu sudah tidak asing lagi bukan? Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan adalah sama. Tapi di Indonesia, buruh selalu diidentikan dengan pekerja rendahan, hina, kasar, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam bekerja. Tetapi pada intinya, keempat kata tadi mempunyai makna yang sama, yaitu pekerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Ada juga nih sejarah buruh dan sejarah terbentuknya Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Kira-kira gimana ya sejarahnya? Disimak baik-baik ya. Nah, serikat pekerja di Indonesia erat hubungannya dengan sejarah pergerakan buruh Indonesia. Dan semua ini juga hasil dari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada 15 September 1945, lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI, Barisan Buruh Indonesia. Dalam kongresnya pada bulan September 1946 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat nih untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air dan serangan musuh, BBI membentuk laskar buruh bersenjata di pabrik-pabrik. Untuk kaum perempuan, dibentuk juga Barisan Buruh Indonesia atau BBW. BBI dilebur menjadi GASBI, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, pada tahun 1946. Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan membentuk GASBEVI atau Gabungan Serikat Buruh Vertikal. Tetapi pada bulan November tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBEVI berhasil dilebur menjadi SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian Renville pada 1948. Tetapi, tidak lama kemudian, SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian Renville. SOBSI kemudian menyatakan keluar dari HISBI, Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia, karena perbedaan garis politik. Nah, kalian pada tahu Pak Soekarno nggak? Pak Soekarno ini juga turut serta loh mengeluarkan dua konsepsi mengenai Kabinet Karya dan Dewan Nasional pada tahun 1957. Kabinet Karya ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-orang di parlemen dan partai politik. Buruh sebagai golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional. Dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI didirikan sebagai satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah pada tahun 1973. Nah, teman-teman,
Udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan serikat pekerja? Gimana ya? Disimak baik-baik aja deh. Jadi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau dikenal dengan SPSI adalah organisasi serikat swasta terbesar di Indonesia yang diakui oleh pemerintah sejak Kongres SPSI kedua tanggal 26 sampai 30 November tahun 1985 di Jakarta nih. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, bahwa serikat buruh didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Juga nih, fungsi dari serikat pekerja yaitu udah pada kepo ya? Skuy, lanjut! Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Manfaat dari serikat pekerja. Serikat pekerja ini juga memiliki banyak manfaat untuk karyawan loh. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak. Yang kedua, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Yang ketiga, pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Yang keempat, menciptakan hubungan yang sejahtera dengan karyawan. Kemudian, ada juga nih contoh-contoh serikat pekerja di Indonesia. Yang pertama, ILO, International Labour Organization. Yang kedua, PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Yang ketiga, VSPS, Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa. Yang keempat, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dan yang kelima, KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang SPSI, ternyata ada juga nih yang disebut dengan KSPI. KSPI, simak penjelasannya yuk. Jadi, KSPI sama dengan SPSI. KSPI adalah singkatan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang merupakan salah satu organisasi yang hadir di Indonesia. KSPI adalah organisasi yang didirikan pada bulan Februari tahun 2003. KSPI adalah lanjutan dari SPSI. Duh, cepet banget nih waktunya jalan. Kalau gitu, sekian dulu deh yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Tuhan aja maha pemaaf. Masa kamu enggak sih? Beli buah di kota Kediri. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Sampai bertemu lagi.